Ya, jadi tolong diperhatikan. Pada saat Anda besok untuk praktikum itu, pada awal, jadi pengambilan video itu dimulai dari mana? Dimulai dari cuci tangan. Jadi Anda cuci tangan itu mau dua-duanya bareng. Kemarin itu ada yang kreatif juga. Walaupun cuci tangannya sendiri-sendiri videonya, tapi kemudian digabung gitu. Ibu malah nggak bisa kayak gitu. Tapi itu malah bisa ditunjukkan dua. Tapi saya jangan sampai gerakan cuci tangan itu menjauh. Artinya ibu sampai nggak bisa melihat ya jangan. Jadi harus dilihatkan gerakan cuci tanganmu yang jembatan keledanya apa? Tepung selaput puput itu, telapak tangan, punggung tangan, kemudian sela-sela jari, kunci, kunci kanan, kunci kiri, kemudian putar-putar di jempolnya, putar-putar di apa namanya? Di apa? Ujung kukunya gitu ya. Itu nah, coba Nis kamu share screen anunya. Saya kok ibu nyari apa? Lama banget ini. Anu loading saya itu lama ini anunya laptopnya. Apa skenario saya tadi Nis? Skenario nya Nis. Ya Bu, bentar ya Bu. Nah, karena ini mau saya jelaskan masing-masing skenario kan beda-beda. Jadi tidak sama intervensi apa pemeriksaannya enggak juga tidak sama, maka kalau diperhatikan note-nya, catatannya itu loh. Kuncinya itu loh, kata kuncinya itu loh, tolong diperhatikan. Karena ini kalau nilainya berbeda, nilai MMT-nya berbeda, nilai kekuatan ototnya berbeda, maka nanti caranya juga berbeda, kan begitu. Ininya, caranya itu, gitu loh. Nah, ini misalnya, jadi pada di skenario yang pertama ini misalnya, ini kan MMT-nya 3. Kemudian yang kedua itu MMT-nya 2. Nanti ada yang MMT-nya 1 misalnya. Nah, itu jadi nanti pada saat apa namanya? Anda kan pertama kali cuci tangan, kemudian melakukan identifikasi pasien. Tetap Anda harus menggunakan seragam. Kemudian pada saat Anda melakukan mulai dari identifikasi pasien sampai akhir itu jangan melakukan tidurnya di bawah. Jadi tidurnya harus di bed. Bahkan kemarin kelompok yang lain itu saya sarankan untuk melakukan di kampus. Karena kalau Anda di kos nggak punya bed, punyanya kasur yang di bawah, ya di kampus. Kemarin itu ada kelompok yang kreatif. Dia melakukannya di kampus. Sehingga di ruangan itu, di kampus kan ada bednya. Enggak pasiennya tidur di bed itu tidak. Kenapa tidak boleh di kasur di bawah? Karena pada saat nanti transfer ambulasi akan kesulitan. Tapi yuk kemarin ada yang ngeyel, masih tetap melakukannya di kasur di bawah. Akhirnya ya saya komentari karena kondisinya sudah dalam kondisi saya sampaikan saatnya sekilap itu gitu. Ya, jadi itu yang pertama yang harus Anda perhatikan. Jadi kalau nanti mau di rumah punya kasur dengan bednya ya silahkan. Tapi kalau tidak punya ya berarti Anda ke kampus. Begitu juga ada saat nanti untuk latihan duduk berdiri jalan itu. Jadi untuk identifikasi pasien sesuai dengan di modul kardiopulmoner kemarin, jadi bagaimana melakukan identifikasi pasien, jangan menanyakan apakah benar ini Mas Fajar, ya enggak gitu. Kan berarti mohon maaf dengan siapa Mas? Ya itu apa namanya identifikasi pasien. Kemudian inform concern. Anda pada saat inform concern, apakah Mas Fajar berkenan saya lakukan tindakan fisioterapi sekarang, bukan pemeriksaan, tapi tindakan fisioterapi gitu. Nah, kemudian setelah itu Anda melakukan asesmen subjektif. Nah, tolong diperhatikan. Kemarin itu juga ada yang cuma bertanya keluhan utamanya saja. Padahal sudah saya sampaikan. Jadi kalau menanyakan keluhan utama itu jangan bertanya apa keluhan utamanya. Saya kan kemarin sudah menyampaikan di sini ada beberapa hal yang perlu Anda tolong dibedakan kata-katanya.
kalimatnya. Jadi kalau MMT 3, jadi beda dengan MMT 2, beda dengan MMT 1, kalimatnya. Jadi yang pertama, apakah Mbak belum bisa jalan mandiri? Apakah Mbak belum bisa merasakan kencing? Apakah Mbak atau Bapak atau Ibu belum bisa menahan kencing? Lalu ini yang membedakan ini. Jadi jangan berbicara ketungkai ya, karena ini dengan bahasa pasien, asesmen subjektif itu. Bukan berbicara terkait dengan tungkai. Maka Anda harus menanyakannya bagaimana. Bedanya dengan kalau MMT 3, Anda bertanyanya begini, ini skenario-nya Mas Arya. Ini berarti Anda bertanyanya bagaimana? Apakah Mbak merasakan berat saat menggerakkan kedua kakinya? Tapi untuk tangannya enggak ya Mbak? Tidak, kan gitu. Maksudnya tangannya enggak itu berarti tidak berat. Tapi kalau MMT 2 itu, apakah Bapak merasa kesulitan untuk menggerakkan kedua kakinya? Ini MMT 1 atau 0, maka pertanyaannya berbeda. Bukan berat atau sulit, tapi apakah Bapak atau Ibu, saya pastinya laki-laki atau perempuan atau Mbak, apakah Bapak tidak bisa menggerakkan kedua kakinya? Lebih beda toh? Jadi itu supaya saya bisa menggambarkan kata-kata itu, berarti sudah bisa menggambarkan bahwa MMT-nya 3, MMT-nya 2, MMT-nya 1 atau 0, gitu perbedaannya. Itu loh. Jadi bedanya pada saat asesmen subjektif untuk keluhan utama di situ. Kalau kemudian itu keluhan utama. Lalu untuk topis sudah jelas. Topisnya berarti Anda harus menunjuk, oh berarti yang merasakan tadi terasa berat itu di sini ya Mbak, di kedua kakinya sini ya. Itu. Berarti kalau tidak bisa merasakan kencing, berarti mohon maaf di sini yang mengalami masalah ya Mbak, atau Ibu atau Bapak gitu. Anda tunjukkan di bawah perut gitu ya, di daerah di apa namanya genitalianya nggak apa-apa. Tolong diperhatikan ini adalah suatu ilmu sehingga Ibu nanti harus menyampaikan terkait dengan apa namanya terkait dengan apa yang harus Anda lakukan dan itu yang harus Anda lakukan. Tidak perlu ada yang diketawain dan tidak perlu ada yang tertawa. Karena memang ini yang harus dilakukan. Begitu. Lalu kemudian untuk etiologi, ini semuanya hampir seluruhnya karena dari trauma atau dari jatuh atau dari kecelakaan. Itu trauma ya. Maka Anda bertanyanya kan kalau untuk skenario yang nomor 1 kan berarti kemarin ini merasakan berat untuk di kedua kakinya ini apakah karena kemarin pernah mengalami kecelakaan? Ya. Kecelakaannya saat apa? Saat panjat tebing? Iya. Misalnya gitu memastikannya jauh itu berarti Anda menanyakan keluhan, menanyakan etiologi kan gitu. Tapi kalau misalnya karena kecelakaan atau jatuh dari pohon atau jatuh dari apa ya ditanyakan itu. Itu. Kemudian untuk topisnya sudah, ini apa etiologinya sudah. Kemudian untuk onset, berarti pada saat tidak bisa merasakan kencing atau tidak bisa menahan kencing atau misalnya yang di MMT-nya 3 belum bisa apa yang MMT-nya 1 belum bisa menggerakkan kedua kakinya itu berarti sewaktu-waktu ya Bu, Pak, pagi, siang, sore, malam ya. Kemudian untuk riwayat, nah ini perhatikan untuk riwayat pengobatan, tolong kalau untuk di nomor 1, 2 turunkan Mbak Anis. Nomor 1, 2, 3, terus 3 stop. 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 Lalu yang nomor 4 itu kan nomor 1, 2, 3 kan dia dirawat jalan. Sedangkan yang nomor 4 itu kan masih dirawat. Jadi ada perbedaan. Pertanyaannya itu ada perbedaan untuk riwayat pengobatannya. Ya nomor 1, 2, 3 yang merasakan bahwa dia datang ke klinik fisioterapi berarti di situ ada mengalami fraktur, berarti Anda bertanyanya, oh kemarin pernah opnam di rumah sakit ya Bu, apa itu ya. Kemarin anu ya Pak, apa dilakukan tindakan operasi ya.
Misalnya gitu. Tapi yang nomor 4 beda, karena di situ masih dirawat, maka Anda bertanyanya berbeda. Kemarin setelah jatuh dari pohon kelapa itu, apakah setelah itu dilakukan pemeriksaannya pergi ke dokter spesialis urologi, yang urologi itu spesialis yang perkencingan itu tadi ya, atau datang ke dokter spesialis saraf gitu. Oh tidak. Oh berarti langsung dibawa ke rumah sakit ini ya. Nah, misalnya gitu. Untuk yang dirawat di rumah sakit nomor 4 atau nomor 5 itu misalnya. Gitu. Nah, untuk yang faktor yang memperberat dan memperingan, tolong diperhatikan. Perbedaannya adalah letaknya di MMT-nya, kekuatan ototnya. Jadi kalau kekuatan ototnya 0, 1, 2, jadi yang 0, 1, 2 itu berarti yang skenario yang nomor 4 turunkan, Mbak. Turunkan, Mbak. Nomor 4, nomor 5, terus stop. Nah, nomor 4, nomor 5 itu MMT-nya 1, berarti Anda untuk faktor yang memperberat itu adalah dia kesulitan sangat diperberat itu saat dia miring kiri, miring kanan, duduk, berdiri, jalan. Tetapi yang selain nomor 4 dan nomor 5 berarti Anda nanti bertanyanya dia merasa untuk faktor yang memperberat itu berdiri dan jalan. Yang 2 tadi skenario nomor 2 ya. Skenario nomor 2 tadi MMT-nya 2 kan ya. Nah, itu juga sama dengan yang nomor 4 sama nomor 5. Berarti gitu. Ya, jadi faktor yang memperberat itu 2, 4, 5 skenario-nya itu adalah dia tidur miring kiri, miring kanan, duduk, berdiri, jalan gitu. Tapi kalau yang selain itu berarti berdiri, jalan gitu. Itu ya. Itu terkait dengan asesmen subjektif. Baru bertanya terkait dengan asesmen subjektif. Ada pertanyaan silakan. Tidak, Bu. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Saya lanjutkan. Untuk asesmen objektif, jadi di sini tidak saya tulis KO tidak saya tulis kesadaran, tetapi di sini kesadarannya adalah normal semua, artinya CM. Kompos menti semua. Berarti nanti di dalam inspeksi harus Anda sampaikan. Yang pertama, vital sign. Tolong diperhatikan. Saya sangat menyesal dengan kelompok yang sudah melakukan praktikum kemarin, di mana pada saat praktikum di modul kardiopulmoner, itu sudah saya komentari yang pada saat Anda melakukan vital sign, tolong melakukan dengan kondisi yang betul. Yang betul itu bagaimana? Masa ya masih ada memasang termometer kok di luar kaos, maksudnya masih nempel di kaos itu gimana? Termometer itu kan harus nempel ke ketiak, ke kulit pasien gitu loh. Kan nggak mungkin masuk ya nempel cetok banget gitu. Dia bajunya tidak dimasukkan ke dalam baju gitu ya. Termometer contoh. Untuk pemasangan pemeriksaan tekanan darah itu juga begitu. Masuk ya ada pemasangan stetoskop kok di atas baju pasien. Nah itu tolong diperhatikan. Gitu loh. Jadi masuk sih cuman kita tekanan darah, suhu, nadi, RRJ kok masih salah gitu loh. Nah itu suatu hal yang harus Anda tegaskan. Kemarin saya sudah menegaskan pada saat modul kardiopulmoner itu seterusnya Anda gunakan loh ya. Anda sebagai seorang fisioterapis, vital sign itu namanya aja vital sign, tanda-tanda vital. Ya mesti harus dilakukan di semua kasus gitu loh. Tapi kalau itu suatu hal yang kemarin di pulmoner sudah saya betulkan, saatnya praktikum sudah saya komentari kok ya masih salah. Nah itu jangan sampai gitu loh ya. Jadi tolong manajemen untuk vital sign 5 menit jadi selesai itu tolong diperhatikan. Anda memasang dulu mansetnya di sebelah kiri, lalu kemudian Anda memasang termometernya di bawah ketiak sebelah kanan, tapi jangan di bawah kaos gitu loh. Ya,
Kemudian tetap Anda melakukan mompanya, pegang dulu arteria radialis, kemudian pindah ke arteria brachialis. Itu di take video itu tolong diarahkan ke arah yang kamu melakukan pemeriksaan loh ya. Jadi jangan ditutupi. Nah, kamu melakukan pemeriksaannya di sebelah kiri, videomu di sebelah kanan malah ketutupan, nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma pasiennya doang, tapi nggak kelihatan pemasangan mansetnya. Saya kan nggak bisa menilai gitu. Ya, begitu juga untuk RR dan nadi harus menggunakan waktu mau pakai jam atau handphone silahkan. Ya, gitu. Itu yang vital sign. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan objektif yang lainnya adalah inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Perhatikan untuk inspeksi. Jadi pura-puranya Anda melihat nggak apa-apa. Tetapi tolong setelah Anda melihat itu Anda sampaikan. Jadi saatnya take video itu, pengambilan video itu Anda sampaikan. Oh, mohon maaf hasil inspeksi pada pasien ini. Jadi Anda menyampaikan di dalam video itu. Jangan dilupakan. Hasil inspeksi pada pasien ini untuk statis, Anda perhatikan. Untuk statis yang pertama kali KU pasien baik, kesadarannya kompos mentis atau sadar penuh. Begitu yang pertama. Yang kedua, untuk inspeksi statisnya yang tidak boleh dilupakan adalah terpasang kateter. Karena pasien ini tidak bisa menahan kencing, tidak bisa merasakan kencing, jadi mesti terpasang kateter gitu loh. Kalau dia tidak bisa terpasang kateter, nanti kita tidak bisa melakukan bladder training. Itu. Maka mesti inspeksi statis harus disampaikan itu. Jadi terpasang kateter, terpasang apa namanya kondisi umumnya pasien kesadarannya bagus atau CM. Lalu kemudian di situ apa namanya di dalam skenario memang tidak muncul adanya udem, ya disampaikan aja tidak terdapat udem, wajahnya tidak sianosis, tidak terdapat eritema. Nah, itu Anda sampaikan gitu. Kemudian, nah itu dalam kondisi statis. Sedangkan pada kondisi dinamis, tolong diperhatikan. Yang pasiennya rawat jalan, jadi yang pasiennya rawat jalan itu pasiennya skenario nomor 1, 2, 3 itu kan rawat jalan ya. Sedangkan beda nanti yang rawat inap. Untuk yang inspeksi dinamis, untuk yang dirawat jalan, tolong turunkan lagi Mbak Anis. Stop. Yang nomor 4 sama 5 di opnam, nomor 6. 6. Oh, 6 perawat jalan. Jadi yang dirawat jalan itu nanti Anda menyampaikan bahwa kondisinya itu disesuaikan dengan MMT-nya ya. Jadi kalau MMT-nya itu 3, berarti pasiennya dia Anda untuk inspeksi statisnya, untuk inspeksi dinamisnya, pasien jalan dengan menggunakan walker. Masuk ke ruangan dengan walker. Tapi kalau untuk yang di nilainya 2, berarti di situ pasien merasa kesulitan kan, berarti di situ pasien masuk dengan menggunakan kursi roda, masuk di klinik. Tapi kalau yang MMT-nya 4, berarti pasiennya jalan dengan dibantu, dituntun atau dipegangi oleh keluarga pasien atau dengan menggunakan walker juga bisa. Namun kalau yang rawat inap nomor skenario 4 dan 5, berarti inspeksi dinamisnya adalah pasien terlihat tidur telentang atau bed rest. Begitu. Itu inspeksi. Kemudian pada saat palpasi itu apa? Perabaan kan, pemegangan. Berarti Anda raba. Tolong diperhatikan pada saat Anda meraba itu kamu close Mbak Anis. Ya, tolong diperhatikan. Pada saat Anda meraba itu, jadi saatnya meraba suhu lokal, dia kan ya mengalami masalah anggota gerak bawah kan ya. Jadi ekstremitas bawah. Jadi saatnya meraba itu ini Anda palpasinya pakai punggung, bukan pakai telapak ya. Lihat Ibu ini ya.
Jadi pakai punggung. Anda mau yang sehat dulu itu mau di wajah atau mau di anggota gerak atas silahkan ya. Jadi misalnya dibandingkan dulu ini anggota gerak atas dengan nah ini kemarin tuh banyak sekali yang ini kata kuncinya harus langsung ke kulit loh ya. Jadi jangan misalnya dia pasiennya di atas ini baju, jangan ya enggak bisa loh ini yang ada raba bajunya. Itu kan enggak bisa. Ya kan? Jadi harus diraba di atas kulit gitu loh. Jadi ini dibandingkan dengan paha atau ankle dan tungkai bawah kan gitu. Jadi kondisinya jangan ini dibandingkan dengan yang di bawah, tapi yang di bawah yang Anda pegang dengan menggunakan punggung tangan ini di atas baju pasien jangan. Gitu ya. Itu kondisinya. Kemudian untuk yang dipalpasi berikutnya itu suhu lokal. Yang berikutnya adalah untuk mengetahui apakah dia ada gangguan sensibilitas, bukan tes pemeriksaan spesifik langsung. Karena kemarin ada yang langsung tes pemeriksaan spesifik. Jadi dipapasi dulu. Artinya tangannya itu dipapasi ini. Ini terasa enggak, Mbak? Tak pegang gini. Terasa enggak, Mbak? Terasa enggak, Mbak? Terus dicubit. Ini terasa enggak, Mbak? Terasa enggak, Mbak? Itu tangan. Terus sampai ke lengan atas ke bahu. Yang kaki juga gitu. Yang ekstremitas bawah juga gitu. Dari bawah ke atas sampai ke paha. Ini terasa enggak? Terasa enggak? Tapi jangan di atas celana pasien gitu loh. Jadi kalaupun mohon maaf ya, mohon maaf. Kalaupun sebenarnya yang laki-laki itu, kalaupun yang betul malah justru pakai celana pendek apa namanya sampai selutut itu loh, maksud saya. Ya, karena apa namanya auratnya laki-laki kan dari umbilikus sampai ke lutut kan ya. Jadi artinya Anda dari umbilikus sampai ke lutut. Artinya kalau pakai celana pendek ya sampai ke lutut kan gitu. Auratnya laki-laki kan di situ ya. Sehingga itu jadi saatnya Anda papasi ya Anda langsung masukkan di papasi di pahanya itu gampang. Tapi Anda pakai celana panjang harus sampai menaikkan kan gitu sulit gitu ya. Itu saya sarankan yang jadi pasien jadi menggunakan celana pendek dari sampai ke lutut begitu supaya Anda melakukan palpasinya itu jelas begitu. Ya, sehingga ada yang dua hal itu. Sedangkan nanti untuk yang nyeri silakan kalau Anda tes ini dengan bukan langsung dengan tes sensibilitas pakai MRI tidak itu spesifik nanti jatahnya sendiri pemeriksaan spesifik itu siapa gitu ya. Itu. Sehingga ini nanti yang misalnya dicubit nyeri enggak gitu, terasa enggak gitu. Nah, setelah itu palpasi, perkusi dan auskultasi dalam skenario itu memang tidak saya sebutkan ada masalah di kardiovaskular dan kardiopulmoner. Sehingga Anda menyebutkan bahwa pemeriksaan perkusi dan auskultasi tidak dilakukan karena pasien tidak mengalami permasalahan di kardiovaskular dan kardiopulmoner gitu. Tapi disampaikan gitu loh. Paham enggak? Disampaikan saatnya take video itu disampaikan begitu. Ya, itu IPPA. Ada pertanyaan silahkan. Nah, kalau tidak ada saya lanjutkan. Karena Anda diam. Harusnya kalau ditanya itu kan jawab. Bu, mau tanya. Apa? Kalau yang perempuan itu gimana palpasinya, Bu? Ya Pakai kan, celana pendek juga. kan makanya kalau untuk di saatnya ada perbedaan nanti pada saat untuk pemeriksaan spesifik dengan pemeriksaan ini. Kalau untuk yang pemeriksaan ini Anda bisa menggunakan apa namanya rok gitu ya. Tapi tangannya itu waktu dimasukkan itu nggak usah diperlihatkan. Artinya saya bisa melihat bahwa tanganmu itu masuk. Atau dengan menggunakan selimut begitu ya juga nggak apa-apa misalnya gitu. Tetapi tanganmu itu dimasukkan ke dalam atau di bawahnya roknya itu kan saya tahu bahwa kamu menempel ke kulit. Kata kuncinya adalah bahwa saatnya palpasi itu tanganmu harus menempel ke kulit. Intinya gitu aja. Mau bagaimanapun caramu ya, kalau misalnya tidak menggunakan celana panjang atau itu maka Anda menggunakan rok tapi dengan catatan pada saat di take video itu Anda ini apa namanya memperlihatkan tanganmu di bawah roknya itu bahwa ini terasa enggak, ini terasa enggak, misalnya seperti itu. Gitu Elina. Siapa tadi? Elina atau Sofia yang Makasih, tanya? Bu. Ya, ada lagi.
Bu, izin bertanya. Kalau kita melakukan pemeriksaan inspeksi ya, Bu. Tanya kok ora kelihatan wajahnya. Tanya itu ya kelihatan wajahnya. Yang tanya siapa? Saya kan jadi ngerti gitu loh. Reni, Bu. Apa? Kan kalau misalnya kita memeriksa inspeksi itu kan habis itu kita bilangin ya Bu hasilnya gimana. Nah terus itu kita pas tag video ngasih tahu hasilnya itu apakah di hadapan pasien atau gimana Bu? Langsung nggak usah di hadapan pasien. Jadi nggak usah, langsung aja kamu menyampaikan itu di tag video, menyampaikan bahwa ya seperti ini, misalnya Ibu menyampaikan bahwa hasil inspeksi pada pasien ini adalah yang gitu. Tapi saya tahu bahwa itu kamu menyampaikan gitu loh. Ya. Tapi nanti ada yang harus disampaikan ke pasien, menghadap ke pasien itu ada nanti. Nanti saatnya saya sampaikan harus menghadap pasien, ya harus menghadap pasien begitu. Oke. Ren. Ya, oke. Lalu apa? Pemeriksaan sudah nggak ada pertanyaan. Pemeriksaan fungsi ada ya? Ada, Bu. Oke. Pemeriksaan fungsi gerak dasar. Ingat ya, tolong. Karena MMT di anggota gerak atas itu, coba kamu baca di skenariomu itu masing-masing. Apakah ada MMT di anggota gerak atas itu yang saya sebutkan nilainya? Ada enggak? Yang saya sebutkan nilainya kan hanya MMT anggota gerak bawah, toh? Ya, toh? Benar enggak? Nah, berarti kamu harus ngecek untuk memastikan bahwa anggota gerak atas itu memang normal. Maka seluruh anggota gerak atas itu mulai dari shoulder, ya ini yang PFGD ya, mulai dari shoulder, elbow, wrist joint, MCP, metacarpophalangeal joint, PIP dan DIP, kamu cek semua gerakan. Semua gerakan dicek apa untuk anggota gerak atas? Jadi yang anggota gerak atas itu aktif, movement, dan resisted. Masa sih kemarin cuma hanya yang ada yang cuma Bu, coba ini angkat kedua tangannya. Wes, sudah. Anggota gerak atas kok cuma fleksi shoulder itu gimana? Apakah shoulder hanya fleksi tok? Begitu juga yang anggota gerak bawah itu cuma fleksi hip, selesai. Loh ini gimana sih? Kemarin prakteknya di semester 2 itu gimana? Kan Anda sudah melakukan sudah praktikum di modul dasar asesmen kan diajari bagaimana PFGD-nya. Maka yang tadi saya kirim Mas Arya video itu hanya contoh sebagian. Artinya itu hanya shoulder dan hanya elbow, kan belum yang lain gitu loh. Tapi jangan Anda kemudian tertuju, jujuk, kalau orang Jawa itu tertuju langsung ke tungkai, bawa langsung ke kakinya, jangan. Langsung ke ekstremitas bawah, jangan. Jadi semua ini di shoulder itu ya, maaf ya, kalau untuk abduksi itu apa cuman segini sih? Abduksi itu 180 kan ya, full ROM-nya. Berarti kalau kamu ngecek abduksi gimana coba, Fajar? Gimana kamu kalau abduksi, gerakan abduksi itu gimana coba? Saya jadi ini, coba. Gimana coba gerakan? Nah, coba. Kenapa kamu, Fajar? Sakit? Iya, Bu. Otot saya lagi sakit, Bu. Kenapa? Habis olahraga, Bu. Berarti kamu over. Lalu over. Iya, overuse, loh. Kalau nah, ya itu. Coba kamu semuanya coba. Kamu lakukan gerakan fleksi shoulder gimana? Fleksi full. Dua-duanya. Mulai dari posisi anatomi dari bawah ke atas gimana? Nah, terus pasien nggak perlu disuruh duduk, nggak masalah, harus tiduran juga nggak apa-apa gitu loh, tidak harus dalam kondisi duduk gitu. Itu khusus anggota gerak atas. Abduksinya gimana abduksi?
Abduksi itu gimana? Abduksi. 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 Nah, kan gitu Tosan. Dari bawah ke atas lurus. Terus. Dari bawah ke atas lurus. Nah, gitu. Kayak Sofia itu kan. Nah, itu abduksi. Ya toh? Tapi jangan posisinya jangan sampai apa pasiennya miring-miring gitu kan enggak. Lalu adduksi gimana adduksi? Adduksi. Nah, itu. Ya toh? Kemudian endorotasi gimana endorotasi? Endo sama exo. No. Gimana? Boleh begitu, boleh Isan. Boleh begitu. Itu kalau posisi tidur kan kesulitan. Posisi begini-begini kan sulitan. Nah, kalau tidur kan bisa kondisinya misalnya ini kan ini abduksi apa endorotasi eksorotasi kan bisa posisinya bisa begini. Tapi itu dicek. Nah, itu kemudian elbow itu kan fleksi ekstensi. Kemudian apa? Pronasi, supinasi. Kemudian ini raise joint, dorsifleksi, plantar fleksi, ulnar radial. Terus ini metacarpophalangeal joint. Terus ini PIP. Terus ini DIP. Maksudnya suruh gerakan sendiri-sendiri kan anu aktif gitu kan. Nah, setelah itu kan apa namanya? Resisted. Gitu. Resisted. Nah, resisted kan berarti pada saat dia fleksi dikasih tahanan. Pada saat dia abduksi, nah tahanannya di mana? Ya di otot penggeraknya. Kan gitu kan? Jadi ini, oh ini deltoid anterior, oh ini deltoid middle. Jadi ditahan sampai ke atas, kan gitu. Oh, pada saat fleksi elbow yang ditahan mana penggeraknya? Bicep, oh ditahan. Kemudian pada saat ekstensi juga ini ditahan, kan gitu. Jadi itu semua diresida, cuman kalau diperhatikan saatnya Anda untuk memegang di raise joint, bedakan nanti untuk yang di metacarpophalangeal joint. Nah, pada saat ini apa dorsifleksi plantar dorsal flexor dan palmar flexor. Jadi ini kan tahanannya yang satu pegangannya di sini, yang satu pegangannya di sini. Jadi ini kan, nah ini ekstensi atau dorsal flexor. Kemudian ini untuk palmar. Kemudian ini yang bedanya nanti kalau ini dan metacarpo kan pegangannya di sini, sehingga ini, nah gerakannya kan arahnya ke sini. Itu loh maksud saya. Beda kan ya? Kondisinya kan beda gitu loh maksud saya. Ya, itu pegangannya tuh di sini, ini pegangannya di sini. Nah, pada saat dia di ulnar deviasi, radial deviasi juga begitu. Jadi ini tolong tahanannya itu yang membedakan. Jadi seharusnya itu kemarin kan di semester 2 yang harus Anda praktekkan itu secara komprehensif kan gitu. Nah, sekarang baru yang di ekstremitas bawah tolong diperhatikan. Kalau di ekstremitas bawah skenario-nya itu MMT-nya 3, perhatikan MMT-nya 3 atau 4, maka Anda melakukan pemeriksaannya aktif dan resisted. Tetapi yang aktif itu menunjukkan full ROM untuk semua gerakan bagi yang nilainya 3 atau 4. Tetapi bagi yang nilainya 3, resisted itu tidak mampu. Yang nilainya 4, resisted dia mampu full ROM tapi tahanannya minimal. Semua gerakan dari hip sampai jari-jari. Tetapi kalau nilai MMT-nya 2, tolong diperhatikan, berarti Anda melakukan gerakan pasif seluruh ekstremitas bawah itu dan aktif. Tapi kondisinya adalah pasiennya tidak mampu sama sekali. Apa tidak mampu dengan gerakan minimal, mohon maaf. Nilainya 2 kan ya, mampu dengan gerakan minimal kan, karena di situ nilainya MMT-nya 2 kan, ya kan, dia belum mampu untuk dalam kondisi full ROM melawan tahanan. Tapi jika MMT-nya 1, berarti Anda tidak mungkin melakukan resisted. Anda juga tidak mungkin melakukan aktif, berarti Anda melakukan apa? Passive movement untuk seluruh
persendian di ekstremitas bawah. Dari hip, berarti hipnya ada apa? Fraksi ekstensi. Nah, saatnya Anda memposisikan ekstensi shoulder dengan ekstensi hip, posisinya miring saja, nggak usah posisinya ditengkurapkan. Tetapi itu bisa dilakukan jika posisi telentang selesai semua. Jadi kalau posisi telentang selesai semua, baru posisinya dimiringkan. Ngecek ekstensi shoulder dan ngecek ekstensi hip. Tok, itu aja. Miring kiri untuk hip kanan sama shoulder kanan, miring kanan untuk hip kiri, shoulder kiri. Jangan dibolak-balik pasienmu, mumet nanti. Ya. Jadi begitu ekstremitas atas dan bawah selesaikan dulu, saatnya terlentang baru nanti miring gitu loh. Itu saran saya. Untuk pertanyaan silakan. Belum ada, Bu. Tidak ada, Bu. Terima kasih. Silakan nanti untuk dipertegas di video itu. Kemudian, Tanya, Bu. ya, Ini untuk skenario 5 ada kelemahan pada kedua tungkai dan kedua anggota gerak atasnya dengan MMT 1. anggota gerak atas adalah masalah. Ini di skenario ada, Bu. Kedua anggota gerak atasnya dengan MMT 1. Yang bawah, Yang bawah cuma tungkai, Bu. ya tungkai itu ya ekstremitas bawah ya dari atas sampai bawah toh mestinya. Anggota gerak bawah itu kan dari hip sampai DIP. Berarti cuma sama-sama satu. Nah, berarti kalau gitu untuk yang ekstremitas atas berarti apa? Kalau MMT-nya 1, berarti kamu tidak. Makanya tadi saya singgung kan, bagi yang anggota gerak atasnya di situ tidak muncul adanya MMT, maka dilakukan aktif dan resisted. Tapi jika muncul adanya MMT-nya ada masalah di situ kekuatannya, berarti ya kamu sesuaikan MMT 1 itu apa? Di ekstremitas bawah tadi sesuai dengan penjelasan Ibu. Berarti di anggota atas berarti kamu melakukan pemeriksaan untuk pasif. Semua gerakan, tolong melakukan pasif itu handlingnya yang betul, pegangannya yang betul. Ya, jadi perbedaannya tadi saya singgung. Oh, ini raise join. Oh, ini apa namanya? Kalau MMT 1 ya. Kalau misalnya itu di ankle juga sama. Oh, ini ankle pegangannya gini, pegangannya. Ini tolong diperhatikan ya. Ini digunakan untuk pemeriksaan spesifik dan evaluasi juga. Ya. Jadi apa namanya? Untuk yang MMT 1 yang melakukan PFGD, MMT baik dalam kondisi pemeriksaan spesifik maupun evaluasi itu sama loh ya. Yang kejahatan evaluasi itu juga sama loh ya nanti kondisinya. Jadi melakukan pemeriksaan MMT-nya juga dengan melakukan pemeriksaan PFGD ini gitu. Ya pegangannya harus diperhatikan juga begitu. Ini kenapa Ihsan terpental keluar? Ya itu si siapa tadi yang tanya? Sofia. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Ya. Kamu terpental keluar, Jar. Fajar. Sinyal, Bu. Nah, yang ini tadi untuk PFGD tadi, itu yang terdapat jatah yang melakukan pemeriksaan PFGD maupun MMT di pemeriksaan spesifik maupun evaluasi untuk MMT itu sama prakteknya, harus melakukan gerakan yang sama. Yang anggota gerak atas juga dicek lagi, anggota gerak bawah juga dicek lagi sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, oke? Setelah itu, setelah PFGD selesai, Anda melakukan pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan spesifik yang harus dilakukan apa? 1. MMT. Nah, MMT ini sebenarnya kalau Anda melakukan PFGD-nya itu benar, maka MMT itu pada saat pemeriksaan spesifik, Anda tugasnya hanya menyampaikan
Bu, Pak, Mas, Mbak, ini tadi setelah saya melakukan untuk pemeriksaan baik di tangan maupun kaki dengan bahasa pasien. Bukan untuk ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, bukan begitu. Kalau penyampaian ke pasien itu dengan bahasa pasien. Tapi kalau tertulis di status klinis, di SK, itu harus dengan bahasa medis. Paham? Jadi kalau bahasa medisnya berarti hasil MMT terdapat kelemahan ekstremitas atau anggota gerak bawah dengan MMT 3. Adanya kelemahan ekstremitas anggota gerak bawah dengan MMT 1. Anggota gerak atas berarti tidak terjadi permasalahan. Berarti anggota gerak atas normal. Hasil MMT dinyatakan seperti itu kalau itu tertulis di SK. Kan gitu. Tetapi kalau penyampaian di pasien, maka Anda dengan menggunakan bahasa pasien. Jangan menggunakan ekstremitas, jangan menggunakan anggota gerak, jangan menggunakan tungkai. Gitu loh. Ya. Jadi Anda menyampaikannya gimana? Bu, Pak, ini tadi hasil pemeriksaan saya yang saya lakukan gerakan ini tadi, ternyata Bapak itu kekuatan dari tangannya itu normal, sedangkan kekuatan dari kakinya mengalami sedikit permasalahan, agak menurun sedikit. Itu caranya. Ya, jadi nggak usah disebutkan. Oh, kalau misalnya mau disebutkan agak menurun sedikit, seharusnya itu normalnya 5, tapi nilainya Bapak ini adalah 3. Atau nilainya Bapak ini 1, gitu. Maksudnya, ya. Itu yang MMT. Tapi itu dasarnya kalau PFGD-nya benar. PFGD-nya sudah dilakukan yang benar gitu ya. Itu yang kejatah pemeriksaan spesifik untuk MMT hanya menyampaikan itu. Sedangkan untuk yang pemeriksaan spesifik untuk tes sensibilitas, coba ada tunjukkan hammer refleksmu. Jadi kan kemarin di semester 2 kamu sudah tahu sebenarnya melakukan pemeriksaan tes sensibilitas kan ya di modul dasar asesmen. Itu mana hammer refleksnya mana? Ya, coba tunjukkan. Sophia tunjukkan atau yang lainnya tunjukkan mana yang untuk pemeriksaan tajam tumpul. Tajam tumpulnya yang mana? Ya, Mada benar. Oke, Aisyah benar, Sophia benar, Fajar benar. Mana Arya? Hammer refleksmu mana? Nah, Wahyu Widi mana hammer refleksnya? Ramatria mana? Anis Reni mana? Lalu kasar halus yang mana? Ya, lalu panas dingin. Nanti Anda bisa menggunakan, oke betul. Ya, Fajar ya, oke. Lalu panas dingin nanti Anda bisa menggunakan botol. Botol yang diisi air panas dan botol yang diisi air dingin. Jangan panas banget, anget ya. Kalau panas bahaya, nanti kalau botolnya kebuka bahaya. Itu ya. Lalu caranya ingat itu kan yang mengalami permasalahan kan di ekstremitas bawah, kecuali yang punya siapa tadi yang ekstremitas atas dan bawah tadi, yang skenario 5 tadi. Sofia dan Elina, Bu. Ya, kecuali Sofia dan Elina. Berarti Sofia dan Elina untuk menunjukkan anggota yang sehat berarti pada wajah. Karena yang mengalami masalah adalah atas dan bawah. Tapi kalau yang lainnya atas nggak bermasalah, bisa ditunjukkan anggota yang sehat itu di lengannya boleh, di tangannya boleh, di wajahnya boleh. Caranya harus ditunjukkan di anggota yang sehat dulu. Baru setelah di anggota yang sehat, baru kemudian di anggota yang sakit. Anggota yang sakit mana lah? Karena Sofia dan Elina itu ekstremitas atas dan bawah, ya berarti ekstremitas atas dan bawah dicat semua kan gitu.
Caranya kan, kalau misalnya ini tajam, ini tumpul, caranya Anda perhatikan dulu. Kemarin karena banyak sekali yang keliru. Jadi, Bu, ini saya beri contoh dulu ya. Kalau yang ini, nanti ini tumpul. Kalau yang ini, rasanya ini berarti tajam. Sudah merasakan, Bu? Sudah bisa merasakan? Ini kalau anggota yang sehatnya cuma di wajah. Ya, atau misalnya di situ perut juga enggak bermasalah misalnya. Tapi kalau di tangan juga enggak bermasalah, maka ditunjukkan kalau ini tumpul, kalau ini tajam. Terasa ya, Bu? Baru kemudian Anda tunjukkan di anggota gerak bawah. Jangan kebalik, malah ke anggota gerak atas dites, anggota gerak bawah orang dites. Loh, piye? Oh, yang sakit yang anggota gerak bawah kok malah enggak kecuali Sofia sama Elina ya. Itu kan harusnya kalau Sofia dan Elina anggota gerak atas itu dari sini solder ini jangan menunjuknya jangan gini loh ya. Bu, ini tajam apa tumpul kok di atas baju? Ya ora iso ngrasake. Ya mestinya kan, Bu, ini tajam apa tumpul? Ini tajam apa tumpul? Mestinya kan di atas kulit kan? Kasar halus juga begitu. Nempelkan botol juga begitu kan gitu kan? Nah, itu saatnya di ekstremitas bawah juga begitu. Mulai dari paha, ini apa Bu? Tajam apa tumpul? Itu juga di atas kulit gitu loh. Jangan di atas baju. Maka saya yakin untuk kelompok ini mestinya besok sudah tidak ada yang salah lagi. Karena ini saya sampaikan dari hasil evaluasi kelompokmu kemarin, kelompok yang lain kemarin yang sudah praktikum. Tapi kalian jangan sampai mengulang yang salah. Gitu loh maksud saya. Mestinya nilainya untuk kelompok ini mestinya lebih baik karena yang belakangan dan sudah saya hasil evaluasi dari yang sudah praktikum. Gitu. Jangan sampai diulang kesalahan itu ya. Oke, gitu. Lalu nanti sampai di mana? Ya sampai di telapak kaki dites karena kita ingin mengetahui dermatomnya. Sama dengan Sofia dan Elina. Kenapa sampai jari-jari? Karena kita tahu misalnya ulnaris. Ulnaris itu kan dia dari jari 5 sampai separuh jari 4. Terus separuh jari 4 sampai jari 1 ini kan medianus, sensorisnya kan gitu kan. Nah, itu kan harus dites sampai ke jari-jari, sampai ke telapaknya ini kan gitu. Begitu juga untuk telapak kaki kan gitu, ya. Itu untuk tes sensibilitas. Pemeriksaan spesifik terdiri dari 1 MMT, tadi sudah saya singgung. Kedua, tes sensibilitas ini ya. Ketiga, untuk mengetahui kemampuan fungsionalnya dengan indeks CAT. Karena saya mencari yang mudah, indeks CAT-nya. Ya, indeks CAT itu kan pemeriksaannya yang ditanya itu kan hanya 6 hal toh. Jadi nggak perlu Anda menggunakan kuesionernya membawa kertas di depan pasien. Ada yang lucu, di depan pasien kok bawa laptop. Jadi bertanyanya dengan laptop. Aduh, lagi piye nak yo, apa ya sesuk gara pasien ki karo laptop gitu loh. Ini pura-puranya itu bukan berarti pura-pura yang sangat fatal ya. Artinya ini sudah di depan pasienmu yang sebenarnya gitu loh maksud saya. Jadi jangan kemudian, lah masa sih memeriksa kok menggunakan laptop lah, apa sesuk negara pasien nganggo laptop kan gitu. Iya. Kemudian jangan menggunakan kertas misalnya. Kalau Bang cuma tanya, Ibu, apa ya data anggo kertas? Apakah tadi Ibu bisa berjalan mandiri? Apakah bisa ke toilet mandiri? Apakah bisa kalau ke toiletnya dibantu atau mandiri? Kalau makannya dibantu apa mandiri? Cuman bertanya 6 hal saja kok yo. Kemarin kan di materi saya yang di neuropati diabetikum kan sudah saya share ya, indeks CAT itu ya. Jadi tolong dibuka. Kan cuma aja ada 6 yang ditanyakan itu loh. Jadi nanti Anda sampaikan hasilnya itu kalau normalnya kan A, mandiri kan gitu. Kalau B mandiri kecuali satu fungsi apa. Kalau C mandiri kecuali kecuali mandi dan satu fungsi yang lain misalnya sesuai dengan yang itu yang di dalam interpretasi dari indeks CAT itu gitu ya. Itu yang indeks CAT. Ada 3 ya. Yang keempat, yang ini pemeriksaan spesifik karena tadi tidak bisa merasakan kencing, tidak bisa menahan kencing, maka Anda harus tes pemeriksaan spesifiknya dengan apa? Dengan perfect scheme.
ya dengan perfect scheme. Kemarin perfect scheme-nya P-nya apa? Power. E-nya apa? Endurance. R-nya apa? Repetisi. F-nya apa? Kecepatan. Fast. Kan kecepatan, ya kan? Nah, sekarang silakan Anda praktekkan, saya ajari satu pasiennya tidur telentang, kedua lututnya ditekuk, kemudian agak abduksi. Tolong tadi sudah saya sampaikan bahwa ini suatu pelajaran, suatu perkuliahan. Tidak boleh ada yang diketawain dan tidak boleh ada yang tertawa. Karena saya ingin menunjukkan yang betul, letak dari otot dasar panggungnya laki-laki itu di mana. Letak dari otot dasar panggungnya perempuan itu caranya melakukan pemeriksaan itu bagaimana. Jadi tolong sekarang Anda yang satu misalnya Arya yang fisioterapi, Raffi yang jadi pasien silakan tidur telentang, kedua lututnya kedua lututnya ditekuk. Karena ini nanti per skema ini digunakan untuk yang mendapatkan tugas pemeriksaan spesifik dan evaluasi. Jadi siapa yang melakukan evaluasi itu juga melakukan perfect scheme. Begitu. Ya, jadi kalau Ageng itu ada evaluasi, berarti Ageng juga harus melakukan indekat, juga melakukan tes sensibilitas, juga melakukan perfect scheme. Misalnya seperti itu. Jadi tes ini harus dilakukan. Ayo cepat tidur telentang. Bila kok kelamaan nih. Pasiennya tadi. Terus nggak mungkin Anda dalam kondisi off kamera, ya nggak mungkin. Saya kan nggak bisa melihat. Kedua lututnya ditekuk, agak abduksi. Iya, seperti itu. Arya, terus kedua lututnya ditekuk. Raffi, kameranya didekatkan. Didekatkan bukan di lututnya, tapi di di mana itu? Nah, jadi saya tahu caranya memegang itu benar apa tidak. Tolong semuanya seperti Arya itu tidurnya, kameranya. Agak buka Mas Arya, agak buka. Bukan kakinya bergeser juga. Ya. Nah gitu. Tolong semuanya seperti Arya itu. Kameranya, arah kameranya, maksud saya. Arah kamera yang di shoot, yang ditunjukkan itu di alat vitalnya itu kelihatan supaya saya ingin tahu menunjukkannya itu. Jadi, Hafid, tolong tanganmu untuk mengetahui bahwa letak dari otot dasar panggul itu posisinya begini. Ini yang laki-laki dulu. Nah, kemudian mohon perhatikan yang laki-laki. Ini antara dari ujung jari sampai di palang di sini, sampai di PIP. Ini nanti nempelnya itu kamu tempelkan dari bawah skrotum sampai ke anus. Dari bawah skrotum sampai ke anus itu tangan yang satu. Posisi kamu itu di samping pasien ya Raffi, jangan di bawah. Jadi kayak si Ehsan itu. Ya, jadi kalau si Ehsan berarti tangan kanan itu di atas perut bagian bawah. Tapi kalau si Raffi tangan kiri yang di perut bagian bawah karena posisi letaknya berbeda. Posisi si Ehsan sama Raffi. Nah, itu di perut bagian bawah ya, jadi bawah umbilikus. Nah, kemudian yang Raffi, tangan kanan itu yang nempel di bawah skrotum. Lalu tunjukkan jari gini nempel di bawah skrotum. Yuk, diletakkan di bawah skrotumnya. No, kebalik. Diletakkan, ditempelkan. Kamu tahu enggak di skrotum? Skrotum itu tahu enggak? Raffi, di bawah skrotumnya Arya itu loh. Tempelkan. Ayo, ditempelkan dulu. Saya ingin tahu dulu letaknya. Ditempelkan mana? Kok enggak nempel? Skrotumnya itu loh, di bawah skrotumnya. Nah, itu siapa itu yang praktek itu? Ehsan atau siapa itu? Tolong Ageng ya. Nah, betul Ehsan. Oke.
Tolong Ageng dirasakan bahwa yang nempel itu nempel semua, itu adalah di bawah skrotum. Benar enggak? Kalau enggak benar, oke. Ya, oke. Ayo. Enggak, kamu belum benar, Raffi. Kok kamu ngacung jempol itu ya? Urung benar kayak si Ihsan itu loh. Jadi, jangan menunjuk Ihsan. Itu kameranya jangan digeser-geser toh. Jangan menunjuk Ihsan. Jadi ditempelkan seluruhnya sampai ke palang itu. Nah, tapi tidak boleh menyentuh dari skrotum. Raffi kurang ke atas. Itu enggak pas itu, kurang ke atas. Kamu tahu enggak skrotum, Raffi? Skrotum itu apa, Raffi? Coba. Jangan-jangan enggak ngerti skrotum karena letaknya kok enggak pas. Hah? Skrotum itu kan buah zakarnya itu loh. Jadi di bawahnya jangan sampai menyentuh. Jangan sampai menyentuh. Jadi di bawahnya itu sampai ke atas. Nah, Ihsan itu benar. Tapi jangan menunjuk gitu. Jadi harus sampai di palangnya. Lurus. Iya. Nah, sekarang perempuan. Ini kok perempuan lihat kameranya tuh kayak si laki-laki itu loh. Iya tah. Kok orang cepet-cepet iki pita sing perempuan ini, Masya Allah. Udah karepmu yang perempuan, kalau nggak mau ya sudah. Suruh siap ke sejak tadi kok malah pada ketawa, pada nggak cepet-cepet loh. Yang laki-lakinya aja sudah pada yang sejak tadi tak betul kok malah yang perempuan santai aja. Posisinya abduksi. Lalu tanganmu itu yang satu nggak usah diberi kateter dulu. Kateternya nanti, Rahma. Jadi yang satu tanganmu itu di atas perut bagian bawah. Kalau posisi kamu di kanannya pasien berarti tangan kirimu itu di atas perut. Tangan kananmu dinempel di vagina. Kalau perempuan itu posisi nempelnya begini miring. Miring. Jadi posisinya miring. Satu tangan Rahmatria yang kiri itu di perut bagian bawah, yang kanan itu miring, posisinya miring. Miring. Aisyah, kalau pasienmu tuh nggak mau membuka, nggak mau abduksi, sudah nggak usah jadikan pasien. Sejak tadi tak suruh buka abduksi, kenapa nggak mau? Kalau nggak mau, nggak usah jadi pasien. Aisyah, ini nggak kelihatan itu, yang di shoot itu apanya? Sudah saya sampaikan toh, kayak Bimantara, kayak Esan itu loh. Kok ya sejak tadi orang rampung-rampung toh gumun aku. Posisi tangannya tuh miring. Nah, kayak Sofia itu betul. Udah, semuanya kayak Sofia itu. Nempel, Sofia. Nempel di vagina Sofia. Nempel. Bukan di paha, tapi di vagina. Nempel. Oke. Ya. Kemudian tangan kirimu di atas perut bagian bawah Sofia. Yes, gitu. Ani, ini Ran gagas, tangannya kayak Sofia itu loh, Ren. Kamu kok nggak memperhatikan tuh sejak tadi? Wahyu Widi juga gitu. Kameramu itu tolong sama dengan yang lain itu loh, yuk. Gimana sih kok masa yang dilihatkan lututnya? Cuma yang diperiksa lututnya. Yang diperiksa vaginanya, ya diarahkan vaginanya, yang di shootnya kameranya. Sejak tadi sudah saya berikan contoh di punyanya Arya sama Esan, kok nggak diperhatikan toh? Ya. Tolong semuanya kayak Sofia itu. Tangannya. Rahma, kayak Sofia itu loh. Kamu kok nggak memperhatikan toh? Nah, si Aisyah, kamu jangan di bawah. Posisinya harus di samping pasien. Kalau di bawah gitu, kamu nggak ergonomis. Kamu ngecatnya nanti jadi boyokmu pegel kabeh kayak gitu. Nah, udah. Tekan. Kemudian mana, Widi? Aku tuh nggak kelihatan tanganmu. Tanganmu itu loh. Nggak kelihatan gimana?
Ya, coba sekarang power. Powernya dulu kan perfection tadi power, endurance, repetisi, fast kan ya, power. Sekarang caranya ngecek power, Esan jangan menggok, jarimu jangan belok, lurus. Lurus. Nah, kayak Arafi itu lurus. Terus jadi caranya baik yang laki-laki maupun yang perempuan ini menekan, nanti aba-abanya tolong diperhatikan. Kalau power itu aba-abanya cuman pemeriksaan itu cuman sekali atau 2 kali. Jadi kenceng, lemas. Kalau kamu 1 kali sudah bisa mendapatkan nilainya, nggak usah diulang 2 kali. Tapi kalau belum baru diulang lagi, kenceng, lemas. Nah, perhatikan nanti dalam hal memberikan apa-apa itu Anda perhatikan. Nilai 0 berarti tanganmu itu nggak tersentuh sama sekali. Nilai 1 berarti tanganmu itu menyentuh hanya sedikit banget. Jadi cuman sentuhannya kayak itu ya, kayak Anda nyentuh nggak ada rasanya gitu. Tapi nilai 2 sentuhannya agak dalam tapi belum ada gerakan. Nilai 3 itu ada gerakan. Nilai 4 ada gerakan agak masuk sedikit. Tapi nilai 5 nanti jarinya si Raffi itu bisa masuk ke dalam. Jarinya si Esan itu bisa masuk ke dalam. Jarinya Aisyah itu bisa kejepit sama vaginanya. Jarinya Sofia bisa kejepit, itu nilainya 5, normal. Coba sekarang Anda lakukan, kasih aba-aba. Kemudian setelah itu Anda tolong tunjukkan ke Ibu dengan jari-jari. Nilainya berapa pasien itu? 1, 2, 3, 4, silakan. Kasih aba-abanya kenceng, lemes. Kenceng, lemes gitu. Mada, sejak tadi Mada itu enggak on kamera loh ya, saya perhatikan. Jadi ini kuliah atau enggak saya juga enggak tahu. Yo, coba lakukan, kemudian nanti setelah itu 2 kali saja maksimal. Jadi kalau pemeriksaan itu tunjukkan dengan jari-jarimu nilainya berapa. Bisa enggak merasakan? Ulangi coba sekarang. Masa 4? Coba lakukan, saya lihat kalau 4. Jadi perut bagian bawah itu enggak boleh gerak. Kalau gerak itu salah berarti. Jadi perut bagian bawah yang kamu palpasi dengan tangan satunya itu enggak boleh gerak. Tapi kalau gerak itu salah berarti. Ya, itu. Nah, nanti yang melakukan bladder training, melakukan pelvic floor exercise juga begini. Nanti anunya, intervensinya, posisinya juga begini. Arahnya gitu. Nah, berapa nilainya? Sesuai penjelasan Ibu. Enggak sesuai, San. Kak 5 itu tanganmu sampai masuk ke dalam. Tadi saya lihat kamu enggak sampai masuk ke dalam kok. Enggak sesuai. Ya. Berapa, Sophia? Enggak, tunjukkan aja dengan jarimu supaya saya tahu nilainya berapa. Ya, nanti tolong sesuaikan dengan skenario-nya. Di dalam skenario itu, P itu saya tulis di awal berarti kan misalnya 3 garis miring 4 garis miring 5 garis miring 6. Berarti 3 itu power, 4 itu endurance, R-nya 5 itu repetisi, 6 itu fast. Nah, itu misalnya. Jadi nanti disesuaikan dari skenario itu. Ya. Nah, kemudian power, kemudian apa namanya? Kalau Anda sudah mendapatkan nilainya, nanti yang kedapatan jadwalnya untuk intervensi untuk penguatan otot dasar panggul, nanti Anda melakukannya sama. Jadi kenceng, lemas. Kenceng, lemas. Itu diulang sampai 4 kali. Perhatikan, yang dapat jatah intervensi nih. Diulang sampai 4 kali, itu baru 1 set. Kemudian istirahat 1 menit. Setelah istirahat 1 menit, kemudian
Anda lagi kenceng, lemes, kenceng, lemes, kenceng, lemes, kenceng, lemes. Sudah 4 kali. Ya, set yang kedua istirahat 1 menit. Nah, nanti kenceng, lemes sampai 3 kali. Ya, setelah 3 kali, 3 set, nah itu untuk baru powernya. Ya, jadi dosis dari powernya itu mau polanya seperti itu, istirahatnya seperti itu. Itu yang kedapatan yang intervensi. Ya, sekarang kita cek lagi pemeriksaan untuk endurance. Ya, endurance. Endurance itu normanya bisa mampu ditahan 10 detik. Jadi pasiennya aba-abanya tolong diperhatikan. Karena kemarin ada aba-abanya masih banyak yang keliru. Jadi aba-abanya itu kenceng, tahan. 1, 2, 3, 4. Misalnya angka 5 dia kendor, berarti endurance-nya 4. Tapi kok saatnya kamu hitung sampai ke 8 kok kendor, berarti endurance-nya 7. Ya, hati-hati ya. Ya, misalnya hati-hati. Coba sekarang kamu lakukan, dia mampu. Jadi nanti disebutkan angkanya 6, 7, 8 silakan. Sesuai dengan dia kendornya di angka berapa coba. Dari pasienmu itu. Lakukan. Ditahan. Jadi apa-apanya kenceng, tahan. Terus dihitung dia sampai kendornya di angka berapa. Ya. Kendornya dia di angka berapa. Yuk, lakukan sekarang. Di angka berapa? 7. Esan, berarti dia endurance-nya 6. Kalau kendornya di angka 7, berarti endurance-nya 6. Ya. Kalau di angka 8, berarti endurance-nya 7. Kalau di angka berapa? Yang lainnya 7, berarti endurance-nya 6. Lah nanti Anda mempraktekkan itu sesuai dengan skenario-nya. Kalau di situ skenario-nya itu endurance-nya 5, berarti Anda menghitungnya sampai angka 6. Jangan kemudian kamu bilang, kenceng, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, relax. Salah. Kalau kamu bilang relax itu salah berarti. Itu kalau pemeriksaan loh ya. Kalau pemeriksaan seperti itu salah. Harusnya ya sudah, kenceng, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti saya tahu. Berarti dia endurance-nya 5. Gitu maksud saya. Tapi jangan ada kata-kata relax kalau untuk pemeriksaan. Gitu loh. Paham enggak? Ya. Tapi kalau Anda intervensi yang dapat jatah intervensi untuk pelvic floor exercise, maka endurance-nya itu ditahan sampai angka 7 tadi. Kencang, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lemas. Kencang, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lemas. Kencang, tahan. Harus ada kata-katanya tahan. Sampai 7, diulang 4 kali. Ya, setelah diulang 4 kali, istirahat dulu 1 menit. Baru jangan ditinggalkan. Istirahat. Kemudian diulang lagi ya Bu, kencang, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lemas. Sampai 4 kali, istirahat 1 menit, kencang, tahan. Harus ada bebannya tahan. Kalau endurance itu harus ada bebannya tahan. Ya, itu kalau di pemeriksaan dengan diintervensi, perbedaannya adalah kalau di pemeriksaan tidak boleh ada kata-kata lemas, atau relax, tapi kalau diintervensi ada. Lalu diintervensi diulang 4 kali dalam 1 set, ya. Nah, kemudian diulang 3 set.
Paham? Pergantian antara set 1 dengan set kedua istirahat 1 menit. Itu untuk intervensi ya. Jadi bedakan antara asesmen dan intervensi. Sudah jelas loh ya Ibu penjelasannya. Jangan sampai kamu pemeriksaan kok yuk intervensi, kan bingung saya di video itu ya. Oke, sekarang repetisi. Perhatikan perbedaan repetisi dengan fast. Kalau repetisi itu ada jeda 4 detik pada saat untuk merepetisi mengulang itu. Tapi kalau fast itu tidak ada jeda. Jadi kalau repetisi itu begini. Kencang, lemes, 1, 2, 3, 4. Kencang, lemes, 1, 2, 3, 4. Kencang, lemes, 1, 2, 3, 4. Begitu kamu kasih apa-apa, kencang yang keempat dia nggak mampu, berarti dia repetisinya adalah 3. Gitu. Tapi kalau fast itu kencang, lemes, kencang, lemes, kencang, lemes, kencang, lemes. Itu dia tidak ada rasnya 4 detik tadi, tapi saatnya dia yang kelima dia kendor, berarti fase-nya adalah 4, misalnya gitu. Ya, itu bedakan. Ya, dibedakan. Coba. Saya ingin tahu coba sekarang Raffi melakukan dengan mute-nya dibuka dulu. Coba diperhatikan. Mulai dari power supaya saya tahu ternyata kemarin saya tidak membuka. Mute-nya dibuka. Saya ingin tahu apa-apanya. Benar enggak? Perhatikan semuanya. Mulai dari power tadi. Power. Ayo, praktekkan ke pasienmu. Yang jelas, tapi suaranya kok yang keras. Saya kan nggak dengar. Tangan. Power. Power itu nggak ada tahan. Power. Gitu, lo kan barusan belum selesai. Anu lo ini belum beranjak lo, kok masih keliru. Power itu nggak ada tahan. Jadi Pak, Bu, saya ingin melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kekuatan dari otot yang dimana fungsinya seperti tadi yang Ibu keluhkan untuk menahan kencing dan merasakan kencing. Jadi tolong nanti yang pertama, saya kasih aba-aba, Ibu seperti menahan kencing dan seperti menahan buang angin. Ya, lalu dikasih aba-aba, kenceng, lemas. Kenceng, lemas, itu power, 2 kali tok, maksimal. Lalu yang endurance, kenceng, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kalau dia 6 kendor berarti endurance-nya 5. Itu. Yuk coba lakukan. Baik, Pak, saya akan melakukan untuk pemeriksaan pada bagian yang dikeluhkan Bapak tadi. Terus kasih langsung pada kencang, lemas, kencang, lemas. Itu yang endurance, kencang, lemas. Salah. Hah? Endurance itu harus ada apa-apa. Berapa detik? Enggak, endurance itu apa-apanya apa? Endurance itu. Tadi sudah Ibu berulang kali sampaikan loh. Tahan. Nah, sudah ada mau tahan. Belum kan? Belum. Nah iya, piye toh? Ayo. Berarti kamu salah melakukan mengangkat angka 7 tadi, berarti salah. Kencang, tahan, lemas. Salah. Piye toh? Hah? Tahan. Itu kalau di skenario itu misalnya dia endurance-nya 5, berarti kamu harus melakukan kenceng, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok langsung lemes? Siapa bilang lemes? Sudah diberitahu sampai kata kuncinya sudah jelas gitu kok.
prakteknya masih keliru tuh piye? Ayo mana nih? Ulangi. Baik, kencang. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lemes. Nggak usah pakai lemes. Enduran tuh nggak ada lemesnya kalau pemeriksaan. Itu loh. Tapi kalau intervensi itu ada gitu. Ya, sekarang repetisi. Gantian, Sofia, silakan. Sekarang repetisi. Perhatikan rapi. Perbedaannya repetisi dengan pas. Repetisi itu ada jedanya 4 detik tadi. Kalau pas tidak ada. Sekarang repetisi dulu. Mute-nya dibuka. Kencang, lemas, kencang, lemas, kencang. Kalau kenceng, lemas, kenceng, lemas, kenceng, lemas itu fast. Tapi kalau repetisi gimana tadi? Kan ada jeda 4 detik. Kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Nah, dia kendornya di aba-aba kenceng yang keberapa gitu loh. Pengulangan yang keberapa gitu. Dia kendornya itu. Kencang, 1, 2. Jangan bilang kenceng 1, 2. Lemeskan dulu. Jadi dia ada jeda gitu loh. Jadi kalau kamu langsung kenceng 1, 2 berarti dia masih dikontraksikan. Itu salah. Harusnya kan kenceng, lemas. 1, 2, 3. Lemes itu dalam kondisi 1, 2, 3 itu jeda istirahat gitu loh. Nah, itu yang membedakan dengan yang pas. Kencang, lemas, 1, 2, 3, 4. Kencang, lemas, 1, 2, 3, 4. Kencang, lemas, 1, 2, 3, 4. Perhatikan ya, bedakan, perhatikan. Bedakan aba-aba itu yang menandakan dia harus kontraksi itu suaranya keras. Yang harus direlaksasi berarti suaranya pelan. Jangan sama, kencang, lemas. Nah kan suaranya sama. Lemes itu mestinya kan suaranya harus merendah. Itu suatu komunikasi loh ya. Ini komunikasi ini penting. Jadi kalau yang menimbulkan kontraksi suaranya harus keras. Kalau yang menimbulkan relaksasi suaranya pelan. Kencang, lemas. 1, 2, 3. Kan Ibu aba-abanya tadi bukan kencang, lemas, kan bukan naik kan? Kan gitu. Itu contoh, tolong diperhatikan komunikasinya. Itu penting. Karena pada saat Anda membuat suatu suara yang keras, itu menimbulkan suatu kontraksi mesinnya. Gitu. Ya, itu siapa ada pertanyaan untuk Perfect Game? Ya, tidak ada. Berarti 4 pemeriksaan. Ya. Siapa? Hah? Ya ada. Oke. Sekarang diagnosis. Setelah pemeriksaan spesifik diagnosisnya ini tolong diperhatikan. Yang dapat kejata diagnosis ada perbedaan yang ditulis di status klinis dengan yang disampaikan oleh pasien. Pada saat Anda take video, Anda harus menghadap pasien. Jangan sampai membaca. Di depan pasien itu jangan sampai membaca. Jadi nanti di dalam status klinis kan tertulis impairment. Diagnosis fisioterapi kan ada 3, impairment, functional limitation, dan restriksi partisipasi. Impairment itu yang berhubungan dengan body structure, berhubungan dengan anatomi dan fisiologi. Berarti apa kalau impairment-nya? Di status klinis dulu saya berbicara. Status klinisnya berarti harus tertulis apa? Oh, tadi terdapat kelemahan otot dasar panggul, terdapat kelemahan ekstremitas bawah, anggota ekstremitas bawah, kedua anggota ekstremitas bawah. Oh, terdapat gangguan sensibilitas untuk anggota gerak bawah. Pasien tidak bisa merasakan kencing, pasien tidak bisa menahan kencing. Kalau misalnya tadi punyanya si Sofia tadi berarti ada kelemahan di anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kan gitu. Itu di status klinis gitu loh. Impairment-nya.
Kemudian functional limitation-nya tertulisnya kan bahwa pasien ada gangguan transfer dan ambulasi maupun ADL. Pasien belum mampu untuk miring kiri, miring kanan. Kalau yang MMT-nya 1, MMT-nya 1 berarti miring kiri, miring kanan, duduk, berdiri, jalan, kan gitu. Sesuaikan dengan apa yang ada di dalam skenario-nya itu. Kemudian untuk restriksi partisipasi, berarti pasien itu belum mampu dia melakukan aktivitas kegiatan sosial dengan lingkungannya, tergantung dia sosialnya di sekolah atau di kampungnya. Kan begitu. Tetapi saatnya kamu menyampaikan ke pasien, tolong jangan membaca. Di depannya pasien membaca itu sudah menurunkan apa? Menurunkan apa namanya? Kepercayaan ya. Bu, misalnya ya Anda membaca, Bu, berdasarkan apa yang sudah saya lakukan tadi bahwa Ibu ternyata ini membaca. Jangan, Anda melihatnya ke pasien. Gitu loh. Melihatnya ke pasien, Ibu, Pak, Mas, Mbak gitu ya. Tadi berdasarkan apa yang sudah saya lakukan pemeriksaan, ternyata memang benar tadi Mbak belum bisa merasakan kencing, belum bisa menahan kencing. Kemudian tadi Mbak juga melihat kan ya bahwa belum bisa merasakan tajam tumpul, panas dingin, kasar halus. Juga tadi itu di bagian kakinya juga terdapat adanya suatu gangguan, adanya kelemahan. Kemudian pas Mbak juga tadi belum bisa miring kiri, miring kanan, belum bisa duduk, belum bisa berdiri gitu ya. Termasuk juga kalau di Sofia dan Elina berarti Bapak juga belum bisa melakukan gerakan di tangan kanan dan kirinya dengan bahasa pasiennya. Kemudian juga dalam hal ini kalau masih di rumah sakit berarti kan belum bisa atau mampu melakukan aktivitas sosialnya. Oleh karena itu, nah itu berdasarkan itu diagnosisnya. Jadi nggak usah kamu sebutkan bahwa oh ini diagnosisnya Bapak impairment-nya adalah ini. Jangan, nggak usah mudeng Bapak itu impairment itu apa kan nggak mudeng. Kan gitu, ya tahu? Langsung aja dengan bahasa pasien. Lalu yang mendapatkan rencana intervensi, setelah diagnosis kan rencana intervensi. Berarti Anda menyampaikan apa tujuan dari rencana intervensi itu, apa tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Nah, kalau tujuan jangka pendek disebutkan di dalam, kalau di dalam status klinis disesuaikan dengan impairment-nya. Tujuan jangka panjang disesuaikan dengan functional limitation dan restriksi partisipasinya. Itu kalau di status klinis. Tapi kalau Anda sampaikan di pasiennya, oleh karena itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, maka ini saya sampaikan bahwa tujuan saya nanti untuk memberikan program fisioterapi yang jelas yang pertama nanti supaya Bapak bisa merasakan kencing, bisa menahan kencing, bisa kekuatan ototnya yang di tangan maupun yang di kaki bisa meningkat, itu kalau Mbak Sofia. Tapi kalau yang lainnya ya kekuatan otot yang di bagian kakinya bisa meningkat dan mudah-mudahan bisa merasakan lagi tajam tumpul, panas dingin, kasar halus dan juga bisa bisa atau mampu melakukan gerakan miring kiri sendiri, miring kanan sendiri, duduk, berdiri, jalan sendiri. Begitu. Itu terkait dengan tujuan yang ingin saya sampaikan dalam program fisioterapi nanti. Itu disampaikan ke pasiennya dan tidak boleh dalam kondisi membaca. Gitu. Jadi kalau take video itu Anda hafalkan dulu, jangan membaca. Gitu loh. Jadi masa di depan pasien membaca yang ditulis di status klinis itu kamu baca persis plek impairment-nya, diagnosis functional limitation-nya ya ora mudeng pasiennya itu apa impairment kan kamu nggak usah disampaikan itu. Jadi ada perbedaan penyampaian antara di status klinis dengan di menuju ke pasiennya. Begitu. Ada pertanyaan untuk diagnosis dan rencana intervensi? Tidak ada, Bu. Oke, lanjutkan dengan intervensi. Yang kejahatan intervensi tadi sudah saya singgung ya, bahwa ada pelvic floor exercise, bladder training, transfer dan ambulasi, serta untuk strengthening atau resisted atau pasif atau aktif assisted, tergantung dari kekuatan otot masing-masing. Ya, kalau pelvic floor tadi kan sudah saya singgung ya, untuk yang pelvic floor exercise tadi sudah saya singgung kan,
Jadi latihannya sama dengan saatnya Anda perfect game tadi. Hanya perbedaannya adalah letaknya di aba-abanya. Begitu. Jadi kalau power itu berarti kan di situ kenceng, lemes. Kenceng, lemes. Kenceng, lemes. Kencengnya aba-abanya agak panjang. Beda dengan yang fast loh ya. Kalau fast itu kenceng, lemes. Kenceng, lemes. Kenceng, lemes. Itu fast. Tapi kalau power, kenceng, lemes. Kenceng, lemes. Kenceng, lemes. Kenceng, lemes. 4 kali. Itu set yang pertama. Istirahat dulu 1 menit. Istirahat dulu 1 menit. Baru lagi. Kenceng, lemes. Kenceng, lemes. Kenceng, lemes. Kenceng, lemes. 4 kali kan ya? Itu set yang kedua. Istirahat 1 menit. Ulangi lagi. Kenceng, lemes. Jangan diomongkan, tapi dipraktekkan gitu loh. Nah, yang terjadi di kelompok yang sebelumnya kemarin praktikum itu ngomong. Bu, ini dilakukan 3 set, setiap 1 set 4 kali pengulangan. Tapi nggak dipraktekke. Loh, piye? Justru malah yang saya pentingkan itu praktekmu itu loh. Praktekmu itu praktekno. 4 kali pengulangan, istirahat 1 menit, diulang lagi 4 kali, istirahat 1 menit, diulang lagi 4 kali. Selesai, itu power. Maksud saya itu yang saya inginkan. Bukan kamu ngomong tapi nggak dipraktekkan gitu loh. Nah itu namanya bukan praktek, bukan praktikum kan gitu. Nanti kamu jadi bahasanya ke pasien nanti jadi nggak nerapi. Tapi semuanya edukasi, ya salah. Apa yang terjadi? Ya karena dosisnya nggak tercapai, ya intervensinya jadi lama, nggak sembuh-sembuh pasiennya gitu. Ya, itu. Sekarang endurance. Ya Pak, diperhatikan. Nanti saya tunjuk, kamu harus mempraktekkan. Saya tunjuk siapapun yang saya nggak ngerti. Saya nggak peduli. Kamu dapat jatahnya apa, saya nggak peduli. Tapi kamu harus mempraktekkan setelah saya menjelaskan ini. Endurance latihannya seperti tadi. Kalau di skenario pertama misalnya punyanya Arya, endurance-nya berapa? Berapa? 36. Nah, tanya endurance-nya berapa? Coba dibuka skenario-nya masing-masing. Endurance-nya berapa endurance-nya? Fajar, endurance-nya berapa? 2, Bu. Wah, berarti kalau endurance-nya 2, maka aba-abanya perhatikan. Kenceng, tahan. 1, 2, 3, lemes. 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 Itu 4 kali kan? Baru set yang pertama. Istirahat dulu, Mas Fajar. 1 menit. Ulangi lagi. Kenceng, lemes. 1, 2, 3. Itu kalau endurance-nya 2. Jadi hitungannya dihitung sampai ditahannya sampai angka 3. Gitu loh. Jadi itu. Nah sekarang endurance-mu piro Arya? Endurance itu yang angka kedua itu kan 3, 6, 5, 3 gitu lah. Yang seret garis yang kedua itu endurance. 6. Nah kalau 6 berarti tahananmu itu sampai angka 7. Paham enggak? Jadi kenceng tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lemes. Kenceng tahan, diulang 4 kali. Ya, terus istirahat 1 menit. Paham? Diulang lagi, ditahan lagi. Jangan ngomong, tapi dipraktekke. Paham enggak? Oke, gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan enggak? Itu tentang empower dan endurance tadi. Jelas? Nanti prakteknya bukan ngomong loh ya, saya nggak mau ngomong. Bu, nanti diulang ya 3 kali, 3 set. Setiap 1 set 4 kali, saya nggak perlu itu. Tapi praktekkan, sing mbok omong gitu tadi. Yang disampaikan tadi dipraktekke gitu loh. Bukan kamu prakteknya hanya sekali, terus kamu ngomong, itu salah. Ya, oke. Sekarang repetisi. Sofia, repetisinya berapa? Skenario itu? 3, Bu. Nah, kalau repetisinya 3, berarti nanti setiap pengulangan 3 kali itu baru 1 kali gerakan.
Paham enggak? Karena dia repetisinya 3, jadi kan gini ya. Kencang, lemes. 1, 2, 3, 4, lemes. 1, 2, 3, 4, terus kencang, lemes. 1, 2, 3, 4. Kencang, lemes. 1, 2, 3, 4. Kan baru 3 toh? 3 ini baru 1 kali gerakan. Padahal harusnya berapa? 1 set itu. 4 kali. Berarti kamu harus melakukan berapa? 3 kali 4, 12 kan? Pengulangan. Itu baru 1 set. Padahal berapa? 3 set. Berarti harus diulang berapa? Harus diulang berapa? Kan jaraknya kan 1 menit kan? Kan kencang, lemas. 1, 2, 3. Kencang, lemas. 1, 2, 3. Kencang, lemas. 1, 2, 3. Ini baru gerakan yang pertama loh. Ya. Istirahat dulu. Terus kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua, bukan set yang kedua. Paham? Kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Kencang, lemas. 1, 2, 3. Ini baru gerakan yang ketiga. Ya toh? Langsung. Kencang, lemas. 1, 2, 3. Kencang, lemas. 1, 2, 3. Kencang, lemas. 1, 2, 3. Ini gerakan yang keempat. Baru istirahat 1 menit. Itu baru set yang pertama. Gitu loh. Nanti diulang lagi. Gitu. Fajar. Berapa repetisimu? 6, Bu. 6. Nah, berarti nanti pengulangannya sampai 6 itu baru gerakan yang pertama. Ya kan? Pengulang lagi yang ke-6, gerakan yang kedua. Anis. Berapa repetisinya? 6, Bu. Sama. Mada. Repetisinya berapa? 5. Berarti nanti pengulangannya 5 itu baru gerakan yang pertama. Aisyah. 5, Bu. 5. Rahmatia. 5, Bu. 5. Area. 5, Bu. Nah, berarti nanti setiap 5 baru gerakan yang pertama. Bedanya dengan fast, kalau fast itu nggak ada jeda. Nggak ada yang 1, 2, 3, 4 tadi. Kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas. Arya, fase berapa itu? Angka yang terakhir itu. Fase itu angka yang terakhir. 5, Bu. Berapa? 5, Bu. 5. Nah, Ya. berarti gini, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas. Itu baru gerakan yang pertama. Ya kan? Terus kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas. Gerakan yang kedua. Ya. Nanti sampai gerakan yang keempat baru istirahat 1 menit. Itu set. Setiap istirahat itu setiap 1 set. Paham? Setelah diulang 4 kali itu 1 set. Ya. Itu. Jadi modelnya seperti itu untuk yang intervensi. Beda dengan pemeriksaan tadi. Jadi kalau pemeriksaan kamu hanya melakukan sekali aja. Kenceng, lemas, kenceng, lemas, kenceng, lemas, kenceng, lemas sampai 5 kali. Udah selesai. Itu. Ya toh? Kalau kamu itu memang repetisinya fase-nya 5 itu. Ya. Itu. Oke. Sekarang apa namanya? Bladder training. Mana itu? Selangmu mana? Selangnya kemarin mana ya? Selangnya mana? Yang putih mana? Maksud saya yang ada urinal bag-nya. Yang ada urinal bag-nya mana? Yang ada tempatnya kencing itu loh.
Mana ada tempat kencingnya? Mana? Yang putih, yang putih, yang putih. No, bukan itu. Yang sambungannya itu loh, sambungannya terus ada tempat kencingnya itu loh, ada urinal bag-nya itu loh. Nah, nanti berarti harus ini, harus apa? Kalau tidak pinjam ya berarti harus nyari ini yang kuningmu itu ada lagi selang yang dimasukkan. Selang yang dimasukkan. Jadi selang yang dimasukkan gitu. Jadi bukan di ujungnya situ Aisyah, bukan di ujungnya itu. Nah kayak Sofia itu. Yang ya kayak Sofia itu coba. Jangan gitu Arya. Betul. Coba tunjukkan Sofia. Nah, pura-puranya itu ada selang yang dimasukkan di situ. Itu selang apapun, silakan nanti. Coba selang. Nah, kayak punya Arya itu. Oke. Betul. Nah, itu kan yang kuning itu kan ada satu ya. Ada satu yang satu ujung itu dia yang harus dimasukkan ke vagina maupun ke nah itu yang ditunjukkan Raffi itu yang nempel ke bukannya nempel yang dimasukkan ke vagina maupun ke penisnya si pasien. Maka ukurannya ada besar, ada kecil, ada sedang gitu ya. Itu. Nah, itu sesuaikan dengan lubang dari vagina maupun penisnya beda-beda. Kemudian yang di putih itu kan nanti ada aba-abanya ini kan ini. Nah, itu kan apa namanya? Masuk dulu gini ya. Nah, dipasang dulu. Oke. Nah, caranya itu disebut ini yang disebut dengan bladder training. Bladder itu kencing, training itu latihan. Berarti latihan kencing. Tolong nanti Anda di dalam video itu menyampaikannya ke pasien, bukan ke ibu. Jadi tag videonya bukan menghadap ke kamera, tapi menghadap ke pasien. Penjelasannya ke pasien, bukan ke video kameranya. Jadi tolong disampaikan yang pertama, Ibu atau Bapak, saya ingin menyampaikan bahwa tadi karena Ibu atau Bapak belum bisa merasakan kencing, maka ini saya berikan program fisioterapi yang disebut dengan bladder training atau latihan kencing. Jadi nanti latihan kencing ini dilakukan selama 12 jam. Jika dimulai jam 6 pagi, maka selesai jam 6 sore. Jika dimulai jam 5 pagi, maka selesai jam 5 sore. Jika dimulai jam 7 pagi, maka selesai jam 7 sore. Kita atur selama 12 jam ini pula untuk minum dan mengeluarkan kencingnya. Diatur. Sedangkan kalau mulai jam 7 malam, selesainya jam berapa? Jam 6 apa jam 7 sampai ke pagi itu tidak diatur. Jadi ini kateternya dibebaskan, tidak diikat. Tapi kalau jam 12 jam dari pagi sampai sore itu kita atur bagaimana kapan untuk minum dan kapan untuk melepas dari ikatannya itu. Nah, caranya adalah latihan kencing itu yang pertama, nanti Ibu atau Bapak harus mengosongkan air kencingnya. Caranya mengosongkan air kencing itu yang pertama, tolong nanti ini ada umbilikus ya, ini ada umbilikus, jadi arahnya nanti dari inguinal kanan naik ke atas, kemudian ke kiri. Inguinal kanan naik ke atas, kemudian ke kiri. Coba kamu praktekkan dari inguinal kanan ke atas umbilikus sampai ke kiri. Coba inguinal kanan itu selakangan kanan dimasas mulai dari kanan ke kiri. Ya, oke. Dari kanan ke kiri. Terus, no. Bawa umbilikus jangan, Fajar. Bawa umbilikus jangan dipegang. Umbilikus itu kan pusar ya. Jadi dari atas paha itu loh. Paha kanan melingkar ke atas sampai kemudian muter ke bawah sampai paha kiri. Stop, angkat lagi. Mulai kanan, melingkar ke kiri. Nah, mulai lagi kanan, melingkar. Nah, kayak si Fajar itu. Nah, itu selama dimasas misalnya 3-4 kali, Ibu. Perhatikan ini. Jadi Ibu harus ngecek.
Jadi ini air kencingnya masih mengalir apa tidak? Masih keluar apa tidak? Maka ini dicek, dibuka. Coba Sofia buka dulu kateternya tadi. Dibuka, lalu dimasukkan lagi. Nah, setelah dimasukkan lagi, dimasas lagi. Kalau dimasas lagi di situ, angkat dulu Sofia. Sofia, angkat. Kalau dimasas lagi di yang putih itu tidak keluar air kencingnya, maka berarti itu bladdernya sudah kosong, air kencingnya sudah enggak ada, maka kemudian kateter itu diikat. Diikatnya di yang kuning, bukan, yang kuning, pegangmu yang kuning, di ujung, ya stop. Nah, seperti Sofia itu, diikat pakai karat. Ya, diikat, terus setelah diikat, baru pasiennya disuruh minum 200 cc, 1 gelas. Oke? Ya, diminum 200 cc atau 1 gelas. Nah, pada saat kemudian pasien ini minum, setelah diikat terus diminum, jangan kebalik ya, karena kemarin kebanyakan itu diminum dulu, diminumi baru diikat, salah. Jadi diikat dulu baru diberi minum. Setelah diberi minum, Ibu, karena ini polanya ada 2 jam dan pola 1 jam, sekarang saya sampaikan yang pola 2 jam. Kalau pola 2 jam, jika dimulai diikatnya ini jam 7, maka nanti ini dibukanya jam 9, karena polanya 2 jam. Ya, setiap 2 jam dibuka ikatannya. Jadi kalau jam 7 mulainya berarti bukanya jam berapa? 9, 11, 1, 3, 5, 7. Kan gitu ya. Nah, kemudian minumnya itu setiap 1 jam sekali. Jadi bedanya di situ. Pola 2 jam itu buka ikatannya setiap 2 jam, tapi minumnya setiap 1 jam sekali. Oke? Nah, pada saat sudah diikat, diminumi jam 7, lalu jam 8 hanya diminumi saja. Kan 1 jam sekali kan minumnya tadi, hanya diminumi saja. Lalu jam 9 kan dibuka. Kan tadi katanya 2 jam sekali berarti dibuka. Ini dibuka dulu ikatannya, ya. Lalu dimulai lagi, dimasas tadi, dicek air kencingnya sudah keluar semua belum, gitu kan? Ini pengaturan kencing kan? Oh, terus dibuka lagi, Sofia buka, tutup, dimasas lagi, terus dibuka lagi, tutup, dimasas lagi. Kok masih mengalir ya Bu? Berarti masih ada air kencingnya, kan gitu. Nah, kemudian setelah dimasas kok tidak ada, diikat lagi jam 9. Diikat ya, baru diberi minum. Itu setiap 2 jam sekali, ya kan? Nanti selesai sampai jam 7 malam. Jam 7 malam dibiarkan, tidak diberi ikatan dan minumnya juga bebas, ya kan? Nah, cuman kalau ada pertanyaan dari Ibu, jam 8:30 pengen minum, diberi minum enggak? Kalau Enggak, Bu. enggak, betul. 8:30 pengen minum, 9:30 pengen minum, enggak diberi minum, karena kita atur minumnya, kan gitu. Tapi kebalikannya, pertanyaannya, maka nanti gini, jadi Ibu kalau pengen minum harus dalam kondisi setiap 1 jam sekali, itu pada saatnya minum. Di luar itu tidak boleh minum. Tetapi jika Ibu ada keluhan keringat dinginnya keluar, pucat, kemudian perutnya sakit sampai mau mengeluarkan mau merasakan kencingnya, mau sakit sekali gitu. Itu pada saat sebelum dibuka jamnya, misalnya dia merasakannya jam 10:30, padahal harusnya kan dibukanya jam 11 kan? Iya kan? Nah, setiap 2 jam tadi, tapi dia 10:30 perutnya sakit, wajahnya pucat. Kemudian keringat dingin. Berarti saat itu juga harus dibuka. Tidak boleh ditunda sampai jam 11, nggak boleh, nanti pasiennya bisa shock. Ya, perbedaannya di situ. Kalau dia minum tidak saatnya minum tidak boleh, tetapi kalau dia ada keluhan seperti keringat dingin, perutnya nyeri, pucat gitu ya, kemudian sampai badannya nggak nyaman begitu karena pengen kencing, maka nanti itu ikatannya harus dibuka. Sehingga kalau 10:30 dia terasa, berarti polanya kan jadi berubah. Nanti jam 11:30 dia minum, 11:30 dibuka, kan gitu kan?
Jadi bukan jam 1 lagi. Nanti lama-lama apa? Pasien itu, loh Bu, kan barusan 1 jam, karena kan sudah terasa. Nah, nanti besok paginya dirubah menjadi pola 1 jam. Jadi kalau pola 1 jam apa? Artinya setiap 1 jam ikatannya dibuka, terus kemudian dikeluarkan di massage tadi, ya kan? Kemudian setelah nggak keluar diikat baru diberi minum, ya itu ganti setiap 1 jam, sehingga ini sekaligus bisa mengevaluasi. Kemudian kalau kemudian nanti sampai setengah jam, baru setengah jam kok sudah terasa, lama-lama nanti baru 1/4 baru terasa, sudah terasa, nanti lama-lama dia dilepas kateternya karena pasien sudah bisa merasakan kencing. Itulah tujuan dari bladder training ini gitu loh. Itu ya kan? Itu selesai untuk bladder trainingnya ya. Sedangkan untuk yang di latihan berikutnya adalah transfer dan ambulasi atau latihan strengthening ataupun aktif sama. Jadi kalau nilainya perhatikan MMT-nya 3, yang anggota gerak bawah berarti dia harus dilakukan resisted atau strengthening exercise seluruh sendi. Tapi kalau nilainya 2 berarti aktif assisted. Kalau nilai MMT-nya 1 berarti pasif dan aktif assisted, bisa diberikan stimulasi juga. Itu baik yang anggota gerak atas yang mengalami masalah maupun yang anggota gerak bawah. Tetapi kalau yang anggota gerak atas nggak mengalami masalah, maka harus dilakukan strengthening seluruhnya untuk di anggota gerak atas tadi, yang tadi dilakukan pemeriksaan tadi. Begitu, ya. Baru setelah itu Anda, nah kenapa tadi harus di bed? Karena pada saat Anda memposisikan miring kanan, miring kiri, duduk itu duduknya harus ungkang-ungkang supaya pasiennya bisa turun. Kemudian nanti tolong caranya kedua lututnya ditekuk, lalu posisikan miring. Miringnya itu antara bahu dan pinggulnya bareng, miring. Kemudian kedua lututnya diturunkan, kemudian pasiennya bangun. Kalau pasiennya Sofia dan Elina, berarti di situ MMT-nya 1 berarti harus bantuan penuh. Tapi kalau pasiennya bukan Sofia dan Elina, skenario-nya berarti tidak usah dibantu, pasiennya bisa sendiri. Asal dimiringkan, begitu ya. Kemudian pada saat untuk latihan berdiri, maka kalau nilai MMT-nya 3 menggunakan walker, oleh karena itu kenapa saya sarankan di kampus supaya Anda bisa pinjam walkernya, latihannya walkernya maju, kaki kanan, terus kaki kiri. Walker maju, kaki kanan, kaki kiri. Anda berada di samping pasien. Ya, itu caranya. Tapi kalau MMT-nya 1, Anda cukup dulu dalam kondisi balance standing-nya, ya, keseimbangan berdirinya, sambil kemudian Anda fiksasi di daerah pelviknya, karena key point of control-nya di pelviknya. Begitu caranya kalau MMT-nya 1. Ya, jadi di pelviknya, kemudian Anda kasih balance standing-nya atau keseimbangan berdirinya, begitu. Ya, itu terkait dengan untuk mobilisasi dan transfer dan ambulasi. Sedangkan untuk evaluasi sama, Anda yang kejata evaluasi harus melakukan MMT-nya lagi, jadi pemeriksaan fungsi gerak dasarnya tadi, kemudian sensibilitasnya juga dicek ulang, purpose scheme-nya dicek ulang, indikatnya dicek ulang. Terus setelah itu baru disampaikan hasil, oh Bu, ternyata hasil evaluasi saya, ternyata Ibu sudah setelah saya lakukan fisioterapi 6 kali ini, ada perubahan, Ibu sekarang sudah bisa jalan, sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan, gitu kan, kekuatannya sudah meningkat, tapi harus ditunjukkan dalam pemeriksaan itu. Dalam evaluasi itu memang benar kamu ngecek gitu. Kamu ngecek, oh ini perfect scheme-nya P-nya sudah naik, E-nya sudah naik, repetisinya sudah naik, fase-nya sudah naik, begitu. Ya, itu yang saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan, itu selesai. Baru kemudian Anda dokumentasikan itu, Anda tulis di status klinis. Jadi nanti yang dikirim ke Mas Arya itu status klinisnya masing-masing kelompok, ditulisin nama denemnya, kemudian link videonya. Jadi ada 6 link dan ada 6 skenario, ada 6 status klinis ya Mas Arya ya. Status klinisnya dalam Google Drive, kemudian silakan nanti untuk link videonya juga seperti biasanya Anda berikan, Anda kirimkan 2 hari sebelum praktikum. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan, silakan. Anda jam 10 ada jadwal? Nggak ada, Nggak ada, Bu. Baik,
Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Kan tadi yang pakai kateter itu kan ada polanya yang yang 1 jam sama yang 2 jam ya, Bu ya. Untuk minum yang sejam itu tetap 1 jam atau berubah, Bu? Ya dari setelah Anda ikat, kemudian kalau diikatnya mulainya jam 7 kan gitu ya. Misalnya diikatnya jam 7 ya minumnya setiap 1 jam ya jam 8 itu tadi, terus kemudian jam 9 dibuka dulu, baru setelah keluarkan, dimasas ya, dikeluarkan, kemudian diikat, diberi minum lagi. Kecuali kalau tadi ada perubahan tadi di saatnya, Anda sampaikan aja di pasien itu. Jadi kalau nanti Ibu ada keluhan seperti keringat dingin, seperti perutnya sakit dan sebagainya, itu Ibu tidak usah nunggu di saatnya jamnya dibuka, saat itu juga dibuka, tetapi nanti minumnya mulai dari bukanya mulai dari 2 jam setelah itu gitu. Kalau pola 2 jam. Anda sampaikan aja di dalam itu setelah Anda memberikan contohnya tadi, memberikan treatmentnya tadi, kan nggak mungkin Anda selama 12 jam itu bolak-balik, Anda kerjanya cuma 7 jam di fisioterapi itu. Kan nggak mungkin kan, maka Anda harus menyampaikan kepada pasien dan keluarganya, kan gitu. Ya toh? Sehingga nggak mungkin Anda tungguin, jadi nanti mesti harus menyampaikan ke pasiennya. Maka kalau ini contohnya misalnya Ageng, Ehsan, Fajar itu ada 3 orang, yang satu berpura-pura jadi keluarga pasiennya. Jadi nanti keluarga pasiennya juga harus tahu, kan gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau yang 2 orang, jadi ada pinjem keluarga pasiennya dengan orang lain siapa, kan gitu. Misalnya gitu. Jadi harus disampaikan ke keluarga pasiennya. Jadi nanti gini ya Bu, kalau putranya nanti ada keluhan ini harus dibuka seketika itu juga. Lah nanti mulai setelah diikat, mulai minum lagi. Nah mulainya minum lagi itu 1 jam dari itu, bukan 1 jam dari yang awalnya tadi. Dibukanya juga 2 jam dari yang saatnya Ibu membuka tadi gitu, Mas Fajar. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Oke. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Ya. Kalau misalnya di indeks CAT kan ada kemandirian dalam aktivitas itu ya Bu. Kalau misalnya kita tuh udah tahu kalau pasien ini misal nggak mandiri gitu Bu, apakah perlu ditanyakan lagi? Semuanya tetap harus Anda tanyakan. Kamu kan juga tahu bahwa ekstremitas atas juga nggak mengalami keluhan toh di dalam skenario itu. Tapi kan tetap harus kamu tes. Itu pura-puranya kamu belum tahu skenario-nya itu kan gitu. Tapi itu saya tunjukkan supaya kamu nanti bisa mempraktekkan kan gitu. Ya, tetap harus dicek. Sebenarnya kan itu skenario itu hanya suatu gambaran saja bahwa pasien itu gambarannya seperti itu gitu loh. Ya. Oke. Lagi? Kalau tidak silakan Mas Arya untuk didokumentasikan nanti untuk ditambahkan dengan dokumentasi dari Ibu, kemudian di presensinya tadi sehingga dibuat dalam kondisi PDF. Silakan untuk Baik, saya screenshot ya, Bu. Ya. Ya. Apa? 1, 2, 3. Sudah. Lagi. Lagi. Ya, sekali lagi, Bu. 1, 2, 3. Cukup, Bu. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Tolong, saya yakin kelompok ini mestinya tidak banyak salah. Jadi karena kondisinya dari hasil evaluasi, makanya sampai 2 jam lebih, 2 jam setengah lebih kan. Maka harus dalam kondisi Anda, harus dalam kondisi yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Ibu.